Datangnya dari hamba Allah di Jawa Timur. Mohon maaf Ustaz, sebelumnya mau bertanya nih, ibadah yang terbaik bagi akhwat yang belum menikah itu apa saja katanya Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana cara bisa mendidik hati agar bisa sabar dan tawaduk katanya nih Ustaz? Untuk akhwat muslimat yang belum menikah, berarti Anda punya orang tua, punya ayah dan punya ibu. Maksimalkan bakti sama ayah dan ibu. Kemudian tutup aurat Anda semaksimal mungkin. Kemudian habiskan waktu Anda untuk baca Quran, untuk sholat, dan belajar masak, belajar jahit, belajar hal-hal yang bermanfaat untuk Anda. Jika Anda orang yang di rumah, jika Anda orang yang keluar, Anda sekolah, Anda kuliah, maka maksimalkan kuliah Anda, maksimalkan sekolah Anda. Jangan dirusak dengan pergaulan, perkenalan, dan ini adalah kuliah, udah kuliah. Mau jadi apa Anda? Jadi dokter. Kalau kita butuh dokter perempuan muslimah, jadi Anda dokter yang bagus. Dalam perjalanan Anda untuk jadi dokter, jangan Anda berhubungan dengan lelaki yang bukan mahrim. Konsentrasi di pelajaran Anda, di sekolah Anda, di kegiatan Anda. Pulang dari sana, manfaatkan waktu untuk berbakti sama orang tua, sama ayah dan ibu, dan ibadah di rumah. Itu menjaga aman dari fitnah di zaman yang seperti ini. Yang kedua tadi Ustaz, mendidik hati agar bisa sabar dan tawaduk katanya Ustaz. Itu bagaimana? Perbanyak zikrullah dan perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir kepada Allah, cahaya zikir, salawat kepada Nabi, cahaya salawat akan menghiasi hati Anda, dan hendaknya Anda selalu sering mendengar, melihat orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang sampai kepada Allah. Pandangan kita kepada beliau-beliau mulia itu membekas di hati kita, membuahkan cahaya di hati kita seperti cahaya zikir dan sholawat tadi, sehingga kita akan tertular kebaikannya dari beliau kepada diri kita. Dan yakini semua makhluk itu Allah yang mentakdirkan, dan kebaikan seseorang, nilai seseorang ditentukan dengan akhir orang tersebut, dan akhir kita, akhir siapapun tidak bisa kita pastikan. Akhir saya gimana Allahu a'lam, akhir Anda gimana Allahu a'lam. Kalau kita tahu tentang hal itu, maka tidak ada satupun orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Karena kita nggak tahu, sekarang kita ibadah, besok kita gimana. Mereka sekarang maksiat, mungkin besok dia ahli ibadah. Allahu a'lam. Oleh karena itu, karena hal itu gaib, maka hendaknya kita adab kepada Allah yang di tangannya takdir semuanya. Kita mohon sekarang kita taat, besok kita taat, dan ketika kita meninggal dunia dalam keadaan taat. Itu harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda, atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis ta'lim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.